Baik, selamat malam semuanya. Saya Ibu Rani sebagai moderator. Di sini kita akan menyaksikan eh, presentasi penelitian proposal dari teman Anaya yang berjudul Manajemen Konflik Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Mata Air. Untuk teman Anaya, persilakan untuk presentasi. Baik, saya Andai Berlian Domanu akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Manajemen Konflik Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Mata Air. Penelitian ini mengkaji manajemen konflik dalam sengketa lahan di Desa Mata Air, Kecamatan Kubang Tengah. Fokusnya pada faktor penghambat, pendukung, dan efektivitas mediasi yang difasilitasi pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis praktik penyelesaian sengketa lahan di desa tersebut. Latar belakang sengketa lahan. Uh, yang pertama kita akan masuk ke definisi konflik. Konflik merupakan perjuangan mempertahankan nilai atau posisi yang diinginkan serta sumber daya. Tujuannya berasal dari pihak yang berseteru untuk memperoleh apa yang diharapkan dan meniadakan lawan. Sengketa lahan sendiri adalah konflik atau pertikaian antara dua pihak atau lebih mengenai kepemilikan atau penguasaan suatu tanah. Masalah ini berdampak pada pihak yang terlibat dan menimbulkan ketegangan sosial. Konflik muncul ketika kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, pengakuan identitas, partisipasi, otonomi, dan keadaan tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian sengketa lahan di Desa Mata Air. Faktor penghambat dan pendukung yang pertama ialah ketidakjelasan sertifikat tanah. Banyak warga belum memiliki sertifikat tanah dan hanya mengandalkan cerita turun-temurun. Yang kedua, kurangnya komunikasi, yang dimana ketidakhadiran pihak terkait dalam mediasi menghambat penyelesaian. Yang ketiga, kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang besar di balik lahan mempersulit kompromi. Faktor-faktor ini menjadi akar masalah yang perlu diidentifikasi untuk memahami konflik. Pemerintah desa telah mencoba berbagai pendekatan penyelesaian dan menemukan bahwa mediasi merupakan cara paling efektif. Berikutnya kita akan masuk ke efektivitas mediasi. Mediasi pemerintah desa. Pemerintah desa memfasilitasi mediasi dengan melibatkan semua pihak yang bersengketa. Kedua, keterbatasan mediasi. Mediasi seringkali hanya menghasilkan kesepakatan sementara yang tidak menyentuh akar masalah. Ya, dari harapan masyarakat sendiri, masyarakat berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Nah, proses mediasi menjadi inti kerangka berpikir, melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan peran mediator, yaitu pemerintah desa yang netral. Suasana kondusif diciptakan untuk mendorong diskusi terbuka dan solusi kolaboratif. Contohnya ada di studi kasus di sengketa lahan di Gereja Advent. Yang pertama itu masalah yang pertama itu klaim pemilikan. Masyarakat mengklaim tanah hibah dari pemerintah sejak 2003. Yang kedua bukti kepemilikan, yaitu Gereja Advent menyatakan memiliki bukti sah sejak 1969. Yang ketiga itu rencana pengembangan. Gereja berencana mengembangkan lahan untuk agrowisata dan food estate. Yang keempat itu insiden pembakaran. Terjadi pembakaran lopo milik gereja yang menimbulkan kerugian. Teori penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Yang pertama, sumber daya kekuasaan. Pemerintah daerah membentuk tim khusus dengan kewenangan mengeluarkan keputusan sementara. Yang kedua itu pengaruh. Yang dimana pihak yang enggan berpartisipasi dikenai sanksi administratif. Yang ketiga itu tekanan. Masyarakat yang lemah secara ekonomi dapat mendapat pendampingan hukum intensif. Pendekatan power base menekankan bahwa penggunaan sumber daya kekuasaan, pengaruh, dan tekanan, pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif sebagai mediator netral. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama ada tantangan utama, yaitu ketidakhadiran pihak terkait, ketidakjelasan sertifikat, dan kurangnya transparansi. Yang kedua itu efektivitas mediasi yang dimana terbatas karena seringkali hanya menghasilkan kesepakatan sementara. Yang ketiga itu dampak dari sengketa, yaitu ketidakstabilan sosial, kerugian ekonomi, dan terhambatnya pembangunan. Rekomendasi dari peneliti yaitu percepatan sertifikasi. Seperti pemerintah perlu mempercepat proses sertifikat tanah melalui koordinasi dengan BPN. Yang kedua, penguatan mediasi, yang dimana melibatkan pihak netral dan memastikan kehadiran semua pihak yang bersengketa.
Yang ketiga, peningkatan kesadaran hukum, di mana masyarakat meningkatkan kesadaran hukum dan mengutamakan jalur dialog. Pemerintah desa dan daerah perlu mempercepat proses sertifikat tanah melalui koordinasi dengan BPN sekaligus meningkatkan transparansi dokumen kepemilikan. Proses mediasi perlu diperkuat dengan melibatkan pihak netral. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Kami persilakan kepada penguji utama, teman penguji Pindi. Saya Ambrosia Patinono sebagai penguji satu akan bertanya kepada Saudari Anaya Berlian terkait hasil penelitiannya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari hasil penelitian tersebut, bagaimana memastikan bahwa penggunaan kekuasaan, pengaruh, dan tekanan tidak akan memperburuk konflik atau menimbulkan ketidakadilan? Dan juga pertanyaan yang kedua, dalam hasil penelitian, Kepala desa itu kan menyatakan bahwa mediasi ini merupakan eh, cara yang paling efektif untuk mengatasi konflik sengketa tanah. Nah, bukti apa yang mendukung klaim tersebut dan bagaimana keberhasilan dari mediasi itu diukur? Dan juga berapa banyak kasus sengketa lahan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan berapa banyak yang gagal? Terima kasih. Baik, saya sebagai penguji kedua ya ingin bertanya kepada teman Anaya. Pertanyaan pertama itu, eh, proposal menyarankan untuk menggunakan teori penyelesaian sengketa alternatif dengan pendekatan power based. Apakah menurut Anda pendekatan itu merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik lahan di desa mata air? Apakah ada potensi risiko atau dampak negatif dari penerapan pendekatan tersebut? Eh, Pertanyaan kedua itu, bagaimana menurut Anda peran pemerintah daerah dalam membantu desa mata air menyelesaikan konflik lahan? Apakah ada program atau kebijakan yang dapat mendukung penyelesaian konflik lahan di desa tersebut? Baik, saya akan menjawab Gimana? pertanyaan dari uh, Saudari Vidi Patinono. Dengan bunyi pertanyaan yang pertama, bagaimana memastikan bahwa penggunaan kekuasaan, pengaruh, dan tekanan tidak akan memperburuk konflik atau menimbulkan ketidakadilan? Nah, penggunaan kekuasaan, pengaruh, dan tekanan dalam pendekatan power-based harus diimbangi dengan prinsip transparansi, keadilan, dan pendampingan bagi kelompok rentan. Dalam laporan, disebutkan bahwa pendekatan ini mencakup pembentukan tim khusus yang melibatkan BPN, kepolisian, dan tokoh masyarakat yang bertugas untuk mengeluarkan keputusan sementara dan memberi sanksi administratif kepada pihak yang tidak kooperatif. Nah, untuk mencegah ketidakadilan, masyarakat yang lemah secara ekonomi diberi pendampingan hukum intensif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak semata-mata represif, tetapi disertai perlindungan bagi kelompok yang kurang berdaya. Untuk pertanyaan kedua, meskipun kepala desa menyatakan mediasi sebagai cara yang paling efektif, bukti apa yang mendukung klaim tersebut? Dan bagaimana keberhasilan mediasi diukur? Berapa banyak kasus sengketa lahan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi? Dan berapa banyak yang gagal? Sesuai hasil penelitian kami, kepala desa menyatakan bahwa mediasi adalah cara paling efektif karena dianggap mampu menghindari proses hukum yang rumit dan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Namun, bukti empiris dalam laporan menunjukkan banyak bahwa proses mediasi yang belum menghasilkan penyelesaian tuntas. Beberapa contoh kasus yang sudah tadi saya jelaskan seperti sengketa dengan gereja Advent dan di wilayah Kelapa Tinggi yang terdapat dalam laporan yang tidak memenuhi titik temu karena ketidakhadiran pihak bersengketa atau dokumen yang tidak jelas. Kemudian keberhasilan mediasi diukur melalui tercapainya kesepakatan bersama yang adil, berkurangnya konflik antar pihak, terjaganya hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat. Namun, data kuantitatif seperti jumlah kasus yang berhasil atau gagal diselesaikan tidak disertakan dalam laporan. Karena kami memilih ini pendekatan secara kualitatif. Secara kualitatif, efektivitas mediasi masih terbatas karena banyak pihak yang tidak hadir atau tidak mau berkompromi.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 2 dengan bunyi pertanyaan. Proposal menyarankan untuk menggunakan teori penyelesaian sengketa alternatif atau EDR dengan pendekatan power base. Apakah menurut Anda pendekatan power base merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik lahan di Desa Mata Air? Apakah ada potensi risiko atau dampak negatif dari penerapan pendekatan power base? Pendekatan power base bisa menjadi solusi tepat dalam situasi di mana mediasi konvensional telah gagal karena memberikan tekanan institusional agar pihak-pihak bersengketa mau terlibat aktif. Namun, pendekatan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena tidak menimbulkan kesan pemaksaan atau ketidakadilan. Potensi risiko atau dampak negatifnya itu yang pertama itu timbulnya resistensi atau protes dari pihak yang merasa ditekan secara sepihak. Yang kedua itu munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah jika prosesnya tidak transparan. Yang ketiga itu kemungkinan pemicu konflik baru jika tidak disertai pendekatan partisipatif dan dokumentasi yang intens. Namun jika pelaksananya melibatkan semua pihak secara adil dan disertai mekanisme pengawasan, pendekatan ini bisa menjadi jalan terakhir yang efektif dalam meredam konflik berkepanjangan. Yang keempat itu, bagaimana menurut Anda peran pemerintah daerah dalam membantu Desa Mata Air menyelesaikan konflik lahan? Apakah ada program atau kebijakan yang dapat mendukung penyelesaian konflik lahan di desa tersebut? Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator utama penyelesaian konflik. Dalam laporan disebutkan bahwa pemerintah daerah, termasuk camat dan perwakilan DPRD, telah melakukan beberapa kali mediasi dan diminta untuk membentuk tim penyelesaian khusus. Beberapa kebijakan atau program yang direkomendasikan telah tadi saya jelaskan di slide, yaitu percepatan sertifikat tanah yang bekerja sama dengan BPN. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mediasi dengan pendekatan partisipatif dan menjadi penengah yang netral agar tidak memihak satu kelompok saja. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi teman Anaya. Untuk penguji 1 memberikan penilaian dan Saya mewakili penguji 1 dan penguji 2 untuk memberikan penilaian kepada presentasi hasil penelitian dari Saudari Anaya Berlian Daumanu, dan kami menyatakan dengan hasil hasil penelitian Saudari Anaya, kami memberikan nilai 83 karena menurut hasil penelitiannya sudah menjawab rumusan masalah yang telah diteliti. Terima kasih. Terima kasih. untuk penguji 1. Selesai sudah presentasi dari teman Anaya. Audio Jungle.